ini urung pokser Mbak. Ini ya. Nanti Masa? ayo Chandra tolong yang lebih muda bantu Pak D. Untuk minggu ini mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 5 ya? 5 sampai berapa? Ayo 10. 5 2 sampai minggu nopo 1 minggu? 1 minggu dulu. Sedoso. Ya, 5 sampai 10 ya. Nggih. Nah, 5 sampai 10 nanti ini. Ini penting karena bahas ini nggak mungkin tiap hari, bahkan nggak mungkin tiap bulan. Hanya mungkin momennya 1 tahun sekali. Makanya kita mau sharing ini karena momennya tepat. Itu ya. Itu 1. Terus untuk minggu keduanya berarti berapa? Tanggal berapa? 12. Nggih. Ya, 12 sampai dengan apa? Tambah 5, 17. 13 Oke. sampai 18. 18. Oke, pokoknya salah kowe ya. 13, Mbak. Hah? 13. Senin itu 13 apa Selasane, ayo dilihat oleh faktor ini yuk. Senene 13. Ya. Ini hati-hati banget. Eman-eman aku nih pokoknya. Nah, ini ya. Nanti di 2 minggu, 1 minggu ini dan ini minggu keduanya, ini hati-hati. Seperti yang kita tahu, pada tanggal berapa nanti Fed akan menentukan kebijakan rate-nya, itu Kamis dini hari, berarti 14, seperti yang saya katakan dulu itu ya. 14 malam, makanya goalnya itu di TPK ini we. Nek sing adoh. Kamis tanggal 15, Mbak. Ya itu. Tanggal 15. 14 itu Kamis dini hari. Kamis dini hari jam 2. Nah, ini nanti bomnya di sini. Nah, untuk mencapai sesuatu di sini ada barometernya. Barometernya di mana? Di minggu ini dan minggu ini. Makanya coba cek semua berita di Forex. Member Forex di dalam minggu ini sampai tanggal 14 itu harus puasa. Harus puasa. Tidak boleh ngomong. Puasa ngomong. Semua baik powelnya dan anak buahnya. Karena dia kalau memberikan statement apapun akan membuat volatilitas itu luar biasa. Makanya sampai cek. Nggak ada tuh member statement, speed pack. Nggak ada ini. Di dalam kuartal waktu ini, kurun waktu ini. Ya kan? Nah ini. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai trader? Kita lepas tekniknya apapun. Nanti di minggu pertama ini, mulai tanggal 5 sampai 10, ada sesuatu yang penting itu Jumat. Jadi Jumat, ini ya, berarti Jumat 9 Desember. Nah, ini PPI. Jadi PPI itu ongkos produksi. Terus untuk minggu keduanya itu sangat mepet. Ini sangat mepet banget. Itu ada yang namanya Selasa. Ini Selasa 13 Desember. Itu CPI-nya. Core index-nya, nilai inflasinya itu sendiri. Terus yang paling dekat apa? PMI kan? Seninnya itu besok itu enggak ngaruh sama unemployment claim pengangguran. Tapi kita fokus ke sini. Coba apa yang dikatakan Pak D nanti benar atau enggak, coba cek.
ukurannya PET nanti itu hanya 2 level ini. Nah, ini. Jadi isunya kan ada 2. Fed Nggih. akan menaikkan suku bunga yang dia bahasanya pivoting Nggih. point itu menghambat lajunya suku bunga dengan alasan inflasinya turun, ya kan? Nggih. Dengan alasan inflasi sudah bisa ditekan turun, itu antara 2 pilihan, 50 basic point atau berapa, Andra? 75. Yes. Atau 75 basic point. Nah ini nanti kita monitor ini dengan ini. Oke? Oke. Dengan berita ini. Kalau PPI-nya produksinya inflasi sebuah produk dan CPI-nya ini nanti itu hasilnya itu baik dalam arti biru apa hijau toh nak anu ki? Itu. Biru apa hijau toh Om Bas? Ijo, Mbak. Ijo. Kalau ini nanti hasilnya itu baik, terus CPI-nya baik, itu apa? Ini barometer inflasi Amerika ini naik. Hati-hati. Jadi kalau Anda berharap gold itu tetap naik dan dolar tetap turun, ini itu harus jelek hasilnya. Oke? Oke. Berarti apa? Gini loh tekniknya. Kalau ongkos produksi, biaya produksi sama apa itu barometer CPI-nya, inflasinya ini naik, berarti ongkos barang untuk beli barang naik, ongkos produksi naik, Fed ini akan berpikir ulang. Enggak jadi menaikkan 50 basic point, ya kan? Nggih. Karena apa? Otomatis kalau semuanya naik kan inflasi naik kan? Nggih. Ya kan? Ini si malakama. Makanya tunggu saja ini, coba mainkan PA-nya di sini. Nah, arep pengen ngetes awak, ya kan? Nggih. Mainkan PA-nya di sini, nanti kita tangkap. Maka yang perlu saya sampaikan di sini itu apa? Jadi kalau nilai inflasi ini naik dengan ongkos produksi naik, berarti orang Amerika khususnya, ekonomi global pada khususnya, mengeluarkan uang lebih toh untuk membeli sesuatu. Ya kan? Nggih. Kenapa ini kita bahas? Ya karena ini momen. Waktu momennya serentak dengan Natal dan Tahun Baru. Bahkan di dunia kita pun nggak pernah ada Natal Tahun Baru harga sembako itu turun. Ya enggak? Nggih, Mbak. Nah, gimana Om Udin darai sampean apa nek harga telur turun waktu gini daging? Enggak lah. Mahal sekarang 30 Nah, lebih. itu. Kalau harga mahal, semuanya mahal, berarti Fed itu harus menaikkan suku bunga di atas 50 basic point. Nanti semua akan tertipu di sini. Ini akan tertipu di sini. Makanya 2 opsi. Yang menunjang Amerika itu terus akan menghambat suku bunga tetap dinaikkan tapi nilainya di bawah 75. Selama Fed nanti menaikkan bunga, ini tolong dicamkan. Di saat Kamis dini hari nanti kok suku bunganya dinaikkan 50 basic point. Pun wis sampean EUGU gol wis bae tanpa TP. Oke? Oke. Itu kunci, jelas itu. Ini untuk sementara yang saya monitor tadi. Ini yang saya monitor tadi ini. Makanya ini tugasnya Pak Dewa yang maca koran kan gitu kan. Oke. Nah, Wih, insya Mbak, Allah trading strip ya aku kok orang diwarai iki. nanti ada kelas khusus, ya kan? Oke, Berarti anu siap. Mbah, Pak De maca koran pun dasteran. Jono maca koran kok Betul. dasaran nek Om Bas maca koran sarungan, gitu Om. Nah, gitu kan? Ini survei kemarin, yang kemarin saat kita live itu
Nggih. Surveinya di angka itu. Nah, di angka 70% menggendaki 50 dan 30% menggendaki 75. Ini untuk Nggih. suku bunga PET. Yang survei siapa ya? Yang survei member PET. Bukan yang survei itu kita, ya kan? Nggih, Mbak. Karena ini bukan survei capres, ya kan? Nggih. Ini survei Safe Haven. Terus hari ini update tadi jam 16.30 ini sudah berubah angkanya. Pengen tahu lah angkanya? Pinten, Mbak? Nih angkanya. Iki kok Pinten, ditembak arom kadok. Kok ditembak Oh. dikira togel. Ini. Angkanya ini jam 16.50. 16.30 ini. Berarti yang mengendaki 75 tinggal berapa? 15 lah. Nggih. Nih. Oke. Ini satu. Berarti kita sudah punya clue loh. Nggih. Kalau PET hanya potensi besar menaikkan suku bunga ini. Satu. Nggih. Seperti kata Om Bas, di saat tutup tahun banyak orang ataupun pengusaha tetap senang pegang cash. Oke? Itu. Oke. Nah, kalau ini nanti hasilnya itu jelek, ini Nggih. akan terpenuhi. Jadi inflasinya turun dalam arti turun, hasilnya merah, jangan salah. Oke. Engko iki merah terus disal, gulung komeng, ya kan? Nggih. Makanya saya sampaikan dulu. Ini nanti Anda akan mainan dengan news kalau trading news. Di saat biru biasanya di buy, merah biasanya di sell atau dibalik kalau goalnya. Ini nanti Anda akan bingung. Loh. Ini dolare merah kok regane goal kudune munggah kok malah melok medun kan itu kan. Ini hati-hati. Ini setiap tahun terjadi. Nggih, Mbak. Itu satu. Terus faktor kedua yang membuat nanti kalau ini sudah kepegang, ini terpegang, kurang kuat apa coba? Survei member PET sudah mengatakan ini. Terus kemarin itu NFP hasilnya kan bagus, ya kan? Nggih. Kalau NFP kemarin itu hasilnya jelek, Ndra. Ini sudah 95%, Ndra. Ini. Nggih. Yang 50 ini, Ndra. Nggih. Karena kemarin hasilnya kan bagus kan. Nggih. Nah, terus nanti yang membuat faktor ini membuat kita jempalitan itu kalau orang-orang yang punya duit, perusahaan besar itu ingin uang lebih untuk uang cash untuk apa? Berlibur. Dia take profit acur ini. Ini loh. Nah, ini nanti. Jadi mereka TP itu kita yang kelabaan nanti. Seorang pelaku pasar yang kontaknya retail trader seperti kita. Kalau institusi atau perusahaan besar itu take profit. Nih, ini bahaya. Kalau dia take profit, otomatis ke yang sentimennya naik, ya kan? Nggih. Dia ambil untung kan? Nggih. Dia ambil untung, kantongin dulu untuk kita wisata. Bahkan kalau ini terjadi, kan benturan dengan ini toh. Nggih, benturan. Coba. Sekarang ini tak sampaikan. Karena apa? Ya untuk minggu ini seperti kata Om Udin, trading pendek saja, ya kan? Nggih. Harus trading pendek. Karena apa? Low likuiditas itu high probabilitas. Kalau kita enggak trading pendek, bahaya nanti kayak olimu wis 1 second pip sesuk SL dicucuk, ya kan? Nggih. Golku ndek wingi ya ngono, Mbah. 240 pip saiki balik nyang entry. Nah, tapi kan baene ento, ya kan? Oke. Terus sekarang diaplikasikan ke chat ya. Apa ayo? Nih. Mbak, aplikasikan ke chat, Mbak. Aplikasikan ke chat. Sekarang karena kita tradingnya rata-rata tradingnya kan gel kan? Nggih.
Wis rasa dadak gel karo oli. Pair liyane dikira ora iso ngekeki profit. Ya tau Mudin. Padahal EUGU ku enak kan itu ya. Nggih. Kita aplikasikan ke chat. Kita pakai apa? Kata broker apa iki? Agnes. Enggak, yang anu aja. Pakai broker anu aja. Oh enggak, ini forecast sederhana saja. Forekom niku mawon. Oh, Pak. Anda Anda ada marking penting. Nanti Nggih. FX, Mbah. Pakai FX. ini aja ya, coba. Nanti sekedar saja kalau untuk lebih dalamnya lihat di draft ya, di draft saya ya. Nggih. Ini untuk wacana saja. Ini senengane nias iki. TPC, ya kan? Ini ya, Mbak maksud iki. Oke. Oh, Halo, ini Maji. ya. Ini coba. Iki gua ingin iki ben cepetnya gak kabeh nih piye ya? Ya nggak iso. Bukannya iso, Mbak, di blok, di crop del. Anu Nggak kopi. semua, Pak D nggak Oh apa-apa. iya, bisa nggak apa-apa ya karena saya memang sudah tua ya nunak-nunuk maklum. Iki kalau harus yang nom-nom loh ternyata sopo iki sing ngekei informasi pinter men iki. Terima kasih. Terima kasih kan gitu. Jadi, ini loh Yus menunjukkan jam terbang itu bukan segalanya di dalam trading. Makanya kalau pemula jangan berkecil hati. Di trading itu kadang-kala ada sesuatu. Ada kesombongan di trading. Wih, kamu trading baru berapa hari kan gitu. Lama saya. Anda jangan takut. Langsung aja ngomong, oh berarti lossnya masih banyakan Anda kan gitu kan? Karena Anda lebih lama kan gitu kan? Ya. Itu loh. Real saja. Kita nggak usah pakai sesuatu. Walaupun baru 1 bulan 2 bulan ya kalau memang jurnalnya bagus, instingnya bagus ya melebihi yang lama-lama ya kan? Setuju. Ini coba kita memandang cat itu simple karena semua sudah pinter PA-nya. Kalau sama Pak D itu hanya kita ngomong aja level-level penting itu aja. Oke. Karena saya juga nggak akan memikirkan sesuatu yang tidak penting. Oke? Oke. Nah, lah ngopo ora penting kok dipikir, ya kan? Betul. Terus jangan salah. Banyak support asisten di sini. Semua support asisten itu penting. Banyak base di sini. Semua base itu penting. Banyak FTR di sini. Semuanya penting. Oke. Tapi ada yang lebih penting, gitu loh. Iya. Makanya kita asumsikan apa? Asumsikan yang penting-penting saja dulu. Yang penting di atas yang lain, gitu. Menurut versi kita masing-masing. Ini sangat subjektif. Tapi kalau hanya support asisten, ya harus sama, ya kan? Om Bas sama Om Udin, masa support asistennya mayor bedanya ada kan ya enggak? Ini coba. Iya, Mbak. Ini kalau ngomong support asisten itu ya sudah si A mengatakan iya, si B mengatakan iya dalam bentuk apapun. Di harga close open-nya candle kita kesampingkan shadow kalau daily. Oke. Ini siapapun mengatakan kalau ini support asisten penting, ya kan? Setuju. Satu. Terus ini kita lari ke jangkaan yang lebih panjang. Oke? Oke. Kembali lagi. Oke, setuju ya? Setuju. Tuh. Pelan-pelan ini anak saya kok malah ngejak WA Pak Jana. Mboten napa-napa, Mbah. Enggak apa-apa, sudah saya anu.
Sudah saya netralisir. Jadi Bapak lagi repot. Enggak, anak saya kebetulan tugas di Kalimantan Utara. Jadi melatih di sana. Oke, terus kita kesampaikan yang jauh-jauh. Wong terakhir sak swing-swinge daily iki ya wis ngentekne apa-apa kok, iya kan? Leres, Mbah. Kita jangan bicara yang terlalu jauh. Alangkah naibnya kita bicara jauh, ternyata kita hanya sekilo balik, iya kan? Betul. Iya, dengarkan. Dengarkan Om Chandra. Ada masa depan ae lho. Jadi, di saat kita bicara jauh, wes aku pokoknya ngene iki weekly tak lock Pak D. Ya enggak apa-apa. Ya kalau marking itu memang skalanya harus dari HTF-nya. Jadi bukan kok terus apa itu, bukan itu untuk acuan saat kita eksekusi gitu loh. Betul. Ini berarti apa yang kita lakukan? Oke, kita ke shadow saja karena kalau untuk ini kan perlu persisi. Ke shadow saja untuk persisi. Oke. Ini loh. Bentuk nyata sudah ditunjukkan cat. Kalau antara 1807 sama 1786 ini ruang tunggu kan gitu loh. Ini ruang tunggu. Sudah ditunjukkan cat dan di situ diberitakan sama sentimen dan fundamentalnya. Makanya jangan naib, kita kesampingkan yang namanya sentimen fundamental. Walaupun hanya lihat hijau-hijaunya tok nggak ngerti maksudnya, ya kan? Jangan, pokoknya ada unsur lain. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kita itu berkendara di jalan itu ada temennya. Bukan rival loh, temen loh ya. Ada di depan, ada di belakang, dan temen itu akan menjadi rival di saat menabrak kita, kan gitu kan? Ini makanya ini coba. Terus sekarang kita harus gimana Pak D di dalam minggu ini? Dengan apa yang disampaikan Pak D di depan kok kayak gawat men, gitu kan? Sebenarnya itu ya tangkeplah ini. Karena sesuatu yang gawat, sesuatu yang urgent, itu sebuah tantangan. Di saat kita berspekulasi, ini berspekulasi kalau ini unsurnya. Kenapa dikatakan spekulasi? Ya karena ada sebuah persimpangan antara dinaikkan dan tidak. Dan saya katakan berspekulasi karena mereka itu nggak akan expose berita itu. Begitu ada bad rec statement Kamis dini hari, itu siangnya nggak ada pemberitahuan, nanti malam tak naikkan sekian, itu enggak. Apakah itu enggak dikatakan spekulasi? Ya kan? Yang gitu kan? Terus kuncinya ini, ring ini ditangkap. Biar mereka apa yang akan dia terbitkan, coba kita dewasa. Kita manfaatkan apa yang akan mereka buat. Kan gitu. Apa yang akan mereka buat kita manfaatkan. Kita ikuti arusnya. Bukan kita melawan arusnya. Ingat, kita itu trader retail kawan-kawan. Iya kan? Iya, Bang. Wes akunmu mbok entrekno kabeh ora arep bakal menggerakkan candle. Makanya kalau Madura sekalipun nggak boleh gerakkan candle ya. Nggak boleh. Ya jandam, jandam. Jadi kalau entry-nya pakai celurit ya boleh. Terus sekarang kita ini cukup saja melihat ini dari kacamata sederhana saja, nggak usah dibikin ribet. Ribet itu boleh dengan jurnalnya masing-masing, ya kan? Makanya ada jurnal itu apa? Menekan keribetan Anda, oke? Tuh, di sini ini berarti kita mempunyai apa toh? Kita mempunyai sesuatu di sini toh. Ini enggak usah dibenarkan secara PA-nya. Ini beda. Konsep ini kita bicara beda. Dan gitu.
Nggih. Nanti diprotes. Iki pleke gak bener Pak D. Nek karo Pak D aja ngomong plak-plek plak-plek. Anake iki ya ngeplek kan gitu kan. Kan gitu. Kalau di sini kita itu lebih membaca apa? Pandangan masa depan kayak Nias itu, ya kan? Setuju Pak D, setuju. Ini. Dilendra. Cerah, 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 cerah. Itu satu. Terus kedua, ada lagi di mana? Simpel saja lah. Ini siapapun yang mengatakan support kan, lo terakhir kan? Nggih. Kan itu. Wes apa wae, iki wis tukang becak, tukang parkir, wong setengah mendem barang ya tetep ngarani. Iya. Tuh. Nah, kalau Pak D kan seperti itu. Dan ini penting entah namanya kalau menurut saya, ya tahu Mudin. Penting. Penting Bang. Ini penting, entah itu namanya apa. Itu. Betul, setuju. Nek Om Mudin ini Penting tahu banget karakternya Pak D. Tahu banget itu. Sip. Oke. Nanti kawan-kawan di sini khususnya teman trading, kita itu diberi apa? Ruang tunggu untuk mengeksekusi di saat berita itu terbit dan rilis. Bukan eksekusi saat dia pegang mic belum ngomong baru salam Anda entry. Beda. Nanti gini clue-nya. Ini ada support asisten penting. Di sini berarti kita lepas dari apapun tadi yang dikatakan take profit. Kita tetap berpatokan pada safe haven tersebut. Kalau nanti hanya suku bunganya ini, kenapa kita bahas Pak D? Loh, karena kalau ingin profit lebih dan merasakan investasi apa itu sesuatu yang asli, ya ini momennya. Itu loh. Jadi nanti Anda tuh kalau betul-betul menangkap ini dan profit Anda tuh bangga. Bahkan KTP-nya besok ke Dukcapil langsung ditulisi mata pencariannya trader. Saya trader bukan spekulan, saya trader bukan penjudi, oke? Oke. Ini yang dimaksud Mbah Pri itu di sini, gitu loh. Nah, kalau Anda masih tangkap atas, tangkap bawah karena sesuatu, karena insting tanpa melihat sentimen, hanya dalam satu sisi Anda masih penjudi, ya kan? Nggih, Mbak. Penjudi. Dan itu saya katakan apa? Paling tidak berkah. Ya, Mada. Iya, Mbak. Ombas kan gitu. Makanya Iya, ini. Mbak. Jadi nanti tolong ini dikunci. Nanti bahkan entry bareng-bareng secara tekniknya masing-masing. Secara jurnalnya masing-masing. Kemudian entry-nya nunggu break-nya, retrace-nya. Chandra dengan meremnya saat break. Kan itu kan? Nah, terus Kok tahu, Mbak? Nah, tahu dong ponak aku kabeh ngerti. Engko nek Daniel itu malah senengane kudu wajib plotting dulu, Nah. ya kan? Pokoknya entry nek gak plotting gak seni, Pak D. Kan itu kan? Kalau ke MC duluan susah, Mbak. Ah, kalau Om Kadok nanti ditangkap flag A, flag B-nya di sini Om Kadok, bahkan flag A, Iya, Mbak. 4 loh. Ya kan? Nanti pesan saya, kalau dapat entry di sini sesuai dengan apa yang berita rilis, kok Anda hanya TP 100 pip, wes asal omongannya Mbah Pri. Ya kan? Iya, Mbak. Di sini ki di mana toh, Mbah? Lemah itu lemah namanya. Lemah. Kok di sini harus ditulisi Pak D koyo ngono? Masa dijelas nih. Katanya jam terbangnya wis do dhuwur. Nah, iki lho, tangi turu tenan ketok iki, Mbak. Jadi nanti saudara-saudaraku senior-senior, entah yang senior, entah yang baru, disinilah momen ini. Kalau yang senior mungkin lebih tahu. Di saat PEC menaikkan suku bunga hanya di bawah iki kualik barang wiki kok yo menenge Tondra, Nih.
Di saat nanti itu Powell itu nyanyi, ya udah hanya saya naikkan 50 basic point karena inflasinya cenderung menurun. Ya sudah, yang mau ke sono. Ini break, entah ditunggu retrace-nya ke sono, ya kan? Oke. Terus akhirnya nanti minggu depannya ada berita susulan. Kalau dapat entry di sini Anda gak sah mikir retrace. Kalau ini sudah diumumkan, otomatis pilihannya hanya satu. TP di sini atau hold. Hanya itu kan? Oke. Nah, itu. Terus kebalikannya. Di saat dia menaikkan suku bunganya itu terlalu tinggi, berarti dolar naik kan? Nggih. Nah, 75 basic point, goalnya turun. Ya kita ya menunggu toh. Nah ini jangan dikatakan break loh kawan-kawan. Jangan dikatakan break. Close open candle. Nah ini. Dan ini mungkin pembagongan. Orang mungkin tahu ini rejeksi. Nah, ini manipulasi betul ini. Seolah-olah dia rejeksi dan mengatakan dia akan naik. Ya kan? Nggih. Dan ini hanya berlaku nanti apa? Sebelum tanggal 14. Nggih. Sebelum tanggal 14 Anda itu diberi ini untuk main-main. Ini untuk main-main monggo. Harga akan terkurung di sini. Buy sell di sini kan gitu. Nggih. Misalkan CPI-nya nanti hasilnya bagus, oh berarti dolar naik, berarti kan turun ya hanya di sini. Tapi begitu diumumkan dan diumumkan penaikannya 75 basic point, ini diberikan tunggu sini. Oke? Ini ya petanya jelas. Petanya jelas. Pokoknya nanti kalau nggak dapat yang EU, GU juga seperti ini. Juga seperti ini. Terus dari indeksnya, ini kalau saya dan teman-teman, otomatis nanti saya dikomplain teman saya. Saya dan rombongan saya fundamental, ini ya, kalau goalnya, ini indeksnya, di saat ini, ya ini loh kalau PA loh ya, kalau PA, pelan-pelan. Tak ngomong PA sidik wae. Nah ini. Siap, Mas. Sidik tapi nek sing akeh ben ponak aku karo Umudin. Ya kan? Ini ada sebuah flag dan ini ada mayor. Ya Umudin ya. Nah, Ya, ini ada mayor, ini ada support resistance week monthly, break retrace dan ini mod flag-nya, flag limit yang sebenarnya. Flag limit pun ini baru hancur mod flag-nya. Harga turun ini apa? Ini ambil DP loh. Ya kan? Ini ambil DP flag limitnya itu sendiri. Terus sekarang saya nggak akan melihat ini sebuah signal. Karena ekstrimnya kan di sini toh, Om. Yo, ekstrimnya Ini itu. saya nggak akan melihat ini signal. Karena ini bisa back out, pengambilan decision point itu ada hinggap, ada back out. Ya khususnya di sini mungkin back out lah, mungkin back out, lebih ke back out. Mungkin bisa back out ke sini. Terus ini yang saya tulisi parameter daily. Dan dia sudah menciptakan support asisten kemarin. Ini menjadi level penting. Makanya nanti kalau rejeksi ini palit, ini rejeksi palit dan harga itu saat dia naik, dia nggak berhasil ngebreak sebuah support resisten ini. Kalau kita lebih ke konservatif, dalam arti seorang trader mungkin yang kawak paham, harus ini kunci hacknya, oke? Harus kunci hacknya. Di saat kenaikannya ini selama tidak membentuk high baru, dia akan drop panjang, apalagi ditunjang berita. Terus targetnya mana lah? Nanti ini dikomparasi ke GOL sama ke EU ya. Nah, ini targetnya. Nih, asalkan tidak break ini ya.
Ya resistnya hanya sampai di sini support become resistant. Ini. Saya taruh SL di sini. Loh, kok panjang Pak D? Ya karena saya akan cari paus, nggak apa-apa. Itu. Dan saya nyenyak tidur. Makanya kalau PA-nya, PA itu hadir untuk menekan resiko. Karena mungkin Anda bukan swinger kan gitu kan? Nggih. Ini targetnya. Targetnya ekstrimnya itu sendiri. Flag mayornya. Atau minimal LS-nya. Kalau kemudian di sini lebih setuju mana? LS-nya apa? Ekstrimnya Om? LS Mbak. LS ya. Mungkin LS-nya TP1 dulu ya. Iya. Nih. Di sini ya mungkin tak gambarkan ini aja. Mungkin dia akan ini bentur ini koreksi ke sini gitu kan? Nah, ini. Iya, ada biasa lah naik turun. Yes. Nah, ini nanti makanya sudah ada info-info miring yang resesi yang apa ini sudah diimplementasikan chat. Makanya kemarin ponakan saya ada yang sharing kalau ngomong forex ini judi dan lain sebagainya. Apakah nilai jual nilai dolar ini enggak sama money changer di luar sana? Apakah nilai dolar ini enggak sama yang diterbitkan BI? Sama kan? Sama. Tuh terbukti. Jadi yang mengatakan forex gold apalagi yang berlikuiditas ini kalau ngomong itu haram ya mungkin mainnya kurang jauh, ya kan? Nggih. Kecuali kalau angka dolar di sini mungkin 17.000 dan angka dolar sebenarnya 10.000 lah itu baru kita katakan sesuatunya tidak fakta, ya kan? Manipulasi. Nggih. Ini gimana? Terus apakah akan kita ukur secara levelnya Om Udin kenaikan dolarnya dan koreksinya? Sangat bisa. Coba ya, ini dari segala daya dukung kalau saya. Nggih, Mbak. Ini dari segi momentumnya, dia sampai kemana? Gold itu mau kemana toh sebenarnya kalau nanti sesuai dengan ekspektasi suku bunganya ini ke sini. Ini. Ya kan? Bahkan ini sudah terpampang ada support resisten di situ. Ada support resisten. Tuh. Kalau secara PA kan yang kiri ini kan CPLQ Mbak. Yes. Yang tengah. Oke, betul. Yang ini. Yes. Saya itu kan udah diambil. Tinggal udah diambil. Ininya ya. Tinggal atasnya doang. Ya, tinggal NCP-nya ya. Ya. Nah, makanya saya ini curiga ini. Ini ada skema NCPLQ, ada skema MPL juga, ada skema LAS FTR-nya juga, kan itu kan? Ini di sini. Justru ini yang paling ini Bapak, yang paling menarik di sini Mbak. Di atas. Mana Om? Coba mana Om? Yang biru paling atas. Oh ini? Iya. Yes. Itu satu dari segi momentumnya. Ini trading panjang loh, tidak menghalangi Anda untuk ambil dikit-dikit dengan scalping loh. Trading panjang. Makanya kayak teman kita Daniel itu loh, kalau profit itu saya dapat laporannya loh, luar biasa kan itu kan. Ini. Ini sesuatu break retest di sini, kita fokus saja di situ. Kalau saya menandai nggak begitu presisi sama kayak teman-teman loh, kan? Yes, sudah terpampang jelas. Ada level penting di situ. Itu mayor. Kalau diturunkan TAP ada sesuatu, ya kan? Terus secara apa itu? Apakah ini akan menjadi target yang sebenarnya kalau dari segi order yang secara PIBU, jangan salah, kita tidak mendewakan PIBU, tapi institusi trader semua di institusi-institusi dunia itu pakai PIBU, bank-bank besar itu juga pakai PIBU, juga pakai golden ratio, pakai round number, kok kenapa kita nggak pakai, kan lucu, ya kan?
Ye, Ya, Mbak. Merpati, Mbak. Ini coba kita tarik potensi order yang ada di institusi. Kita nggak ngomong apa-apa loh, ini ngomong posisi yang ada di institusi. Oke, sip. Ah, ini di sini pas levelnya Om Udin. Ini mungkin OTM ya kalau di PA Om. Iya. Yes, di sini. Ini OTM-nya. Demop. Nah, origin apa? Aku malah lali jenenge. Demop. Awal Yes. pergerakan. Yes, dan target sebenarnya itu. Itu. Di situ. Terus sekarang gini, ini banyak yang ini grup umum ya, ya Andra ya. Ye, Mbak. Oke, coba. Sekarang kita fokus di sini. Nih, fokus di sini. Apakah minornya ini nangkep enggak? Yang institusi trader ada di sini. Atau yang dikatakan Om Udin ini. Apa Om bahasanya Om Udin apa ini? Ya, DP, Mbak. Decision point. DPOTM, ya kan? Coba, apakah ini ditangkap minornya? Ini antara hack ini, low-nya ini, apakah ditangkap ordernya itu? Kita cek, turunkan TM. Tapi kita ngomongnya ini enggak anu loh ya, enggak ngomong kok kudu trader karo Pibo ngono ya enggak, ya kan? Ye, Mbak. Antri wae karo Pibo, enak Pak D satset ya gitu kan? Ye. Ini levelnya Om Udin. Terbukti enggak? Hah? Ye. Keambil ini. Ini panjang kawan-kawan. Ini 4. Anda dapat tangkap DP-nya itu, institusinya itu berapa? 584 pip. Oke? Oke. Nah, ini Om Udin nanti kalau belum tak DM Om, saya menciptakan trader Pibo yang sudah saya riset yang untuk menangkap DP aktual targetnya Om ya. Oh iya, Mbak. Nanti tak DM, enggak apa-apa. Siap. Oke, khusus ini nangkap. Terus misalkan turunkan ini. Apakah nangkep dia? Ini hack low, kan itu kan? Ini nangkep enggak? Coba minornya. Mantap. Nah, nangkep enggak? Nangkep kan? Ye. Ke ini minornya. Nih. Nangkep kan? Nangkep, Mbak. Nanti turunkan TF. Nanti bagi yang ingin dapat ini masuk di kelas Castle pelan-pelan. Om Bas, halo Om Bas. Om Bas monitor. Kopi, Mbak. Ya. Oh ngopi. Ya wes, nana ora tak kayak Pibo nih. Nyuwun, Mbak, Pibone, Mbak. Ya, ini Pibo yang saya riset sendiri. Jadi itu satu. Terus kemarin saat penurunan ini, entry gue Lendra, ya kan? Ye. Saat penurunan ini kan, ya kan? Nah, ini tangkap dari sini. Tapi yang jelas kita nangkep dari situ karena PA-nya sudah kita marking, ya kan? Ye. Kita hanya akan marking di level yang ada PA-nya. Tanpa ada PA-nya kita nggak akan marking. Oke? Itu ada sesuatu di kirinya ada rally, bis rally, ini flag dengan sendirinya yang ditunjang dengan LSK-nya break retrace, ini enggapnya break retrace ketangkep. Oke ya? Tak bose kok selak konangan, ya kan? Terus apakah levelnya Om Udin juga ketangkep di situ? Nah, ini order-order yang notabene-nya order institusi dunia. Ini Om,
cantik banget Onudin, zero plotting, oke? Oke, Ya, Mbak. DP. Yes, ya, itu makanya ini sudah saya gambarkan potensi institusi trader di mana sudah saya jelaskan yang atas. Terus sekarang apa yang kita lakukan? Bila mereka akan melakukan, kita nggak usah ngomong ininya. Kalau ini nanti akan terkoreksi, bahkan ini mungkin di sini itu sebenarnya kita itu hanya akan mencari level buy terbaik, oke? Oke, Mbak. Oke, Mbak. Ini tolong digaris bawahi. Kalau nanti betul-betul dolar itu hanya diturunkan, dinaikkan 50 basic point. Sekarang PA-nya cari sendiri di sini. Saya hanya akan urun rembuk sesuatunya. Ini coba. Apakah sama dengan yang ditandai Om kita? PA-nya ada di situ apa enggak? Pun monggo. Piye? Nah, aku telah karo mereme tak entry ning kono. Kan gitu kan? Ini. Coba. Yes, gimana? Saged kali Omudin? merem, Mbak. Hah? Dereng saged kali merem. Lho karo merem ki malah apik karena meleke sosok MC kok. Makanya nek merem mbok menawa nek bae salah jadi sel kan, ya kan? Gitu. Oke? Oke. Nah, yang gitu. Nah, ada CP juga di situ, Mbak. Yes, yang gitu. Makanya Terus ada kayak MPL-nya itu, Mbak. Apa ada itu? MPL-nya, ada sesuatu di sini, ada ini jelas ada base di sini, yang ini sebenarnya ada yang bilang take, ada yang bilang enggak, kita turunkan TF. Terus kita persisikan. Nah ini loh maksud saya, di saat kita sudah masuk ke ranah minor, support resisten itu butuh presisi, akurasi 100%. Oke? Oke. Kalau mayor malah nggak begitu. Hanya open close-nya saja kita tangkep. Tapi kalau sudah ke ranah minor, jangan salah. Apakah ini sesuatu, turunkan TF lagi. Coba broker ini mengatakan enggap atau take. Nanti di broker yang di entry masing-masing saja. Ini sesuatu break retrace-nya. Yes. Setuju Om Udin? Nih, coba kita tarik ke kanan. Apa yang dilakukan harga di level itu. Oke? Ini. Oke. Sip. On. Dapat wacana toh? Seharusnya dapat pencerahan lah dengan hanya itu. Dapat, Mbak. Nah, kan ngono. Terus mana? Sip. Nah, oke. Nih. Secara PA-nya jelas. Berarti nanti kalau kenaikannya memang ini, misalkan kok pakai drama turun dulu, berarti kita mencari level-level better baik entah di sini, entah di mana, monggo terserah Anda masing-masing, ya kan? Iya, Mbak. Tapi kalau nanti di Kasel saya bikin draft. Satu, terus keduanya melanjutkan ke lunyu-lunyuan. Apa wi? Apa? Uli ya. Kemudian Uli ternyata bagus loh Mudin untuk membuat kita profit cepat. Oli ya? Iya. Luar Tapi biasa. lunyu, Mbak. Oli lunyu. Nah, Kemarin PA-nya Lunyu tempo hari kata ketemu juga dia. bilang. Oli itu kawan-kawannya. Oli itu banyak manipulasi. Makanya kalau Anda nggak punya jurnal backout, jangan entry oli dulu, ya kan? Iya, Mbak. Kalau kita hanya masih flag A, flag B, di situ ada FCR, flag limit, mod flag, Anda entry oli, Anda harus SL-nya itu jauh di mato, ya kan? Oke, Mbak. Mister Suap pun boleh KU ya, Mbak. Ya, Kalau belum saya rekomendasi Dokter Swab entry oli. Belum. Pokoknya gue nek entry oli Dia mana sedak, Mbak?
Ajak untuk main-mainan gitu, ya kan? Ya, Nanti entry oli-nya malah orang tak kasih sesuatu nanti. Ini oli, sip. Coba sudut pandang kita Om Udin. Ini anak Om Udin seneng aku tajak sharing. Ini ya, sip. Oli secara garis besarnya iki levelmu dek bengi lho Ndra, iki subuh-subuh ya sharing level karo Pak Dene Jana. Nih. Pak, Oli ekstrimnya jauh amat, Mbah. jauh, Kuning. jauh Oh. amat. Memang ini Iya. jauh. Ya, ini jauh banget. Nah, ini awal momentumnya dari sini, ya kan? Iya, banyak. Awalnya dari sini. Tapi gini Om, khusus yang dolanan oli, nanti Rabu tanggal 7 Bank of Kanada akan melakukan kenaikan suku bunga. Ndra, Nggih, Mbah. Rabu. Jadi oli nanti kalau bisa masuknya habis Rabu ya. Nggih, Mbah. Habis Rabu. Di saat Kanada menaikkan suku bunga sesuai ekspektasi, berarti olinya naik. Di saat Kanada menurunkan suku tidak sesuai ekspektasi, olinya turun gitu ya. Nggih. Rabu Gitu. nggih, Mbah. Habis Hah? Rabu berarti opennya habis Rabu. Ya no. Habis Rabu, kalau yang masih mempunyai posisi ini ya dihol nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini coba Nggih. secara kasat mata, Om Udin mungkin yang lebih familiar dengan ini. Ini CP, oke? Iya. Ini CP, Ndra. Ini CP. Nggih. Makanya oli itu di sini sebenarnya target bawahnya masih jauh, tapi kok masih punya PR di atas, itu kan? Nggih. Itu satu. Kedua, sekarang muncul pertanyaan, dia itu akan ke TG-nya dulu apa ambil PR di atas, oke? Iya. Oke. Itu loh. Lihat, di sini ada sesuatu. Yes. Nah, ini CP. Nah, ini NCP-nya itu sudah diapain kan ini? Ini NCP. Oke, ini level pentingnya. Sekarang kita tarik ke sono. Udah diambil belum itu, Mbak? Ayo makanya ini. Saya juga baru lihat ini. Makanya kalau ada temennya itu saya baru lihat. Orang saya nggak pernah buka oli. Yes, ini. Saya buka oli. Sudah. Oh, sudah tak tandai, Om. Sudah tak tandai. Oh, udah diambil, Bang. Ini ya, Diambil belum? ini sudah lo tagging mod flag. Oke? Oh, iya. Ya, ini sudah. Sudah. Berarti secara otomatis ada peralihan order di skala ini. Makanya Chandra, Terus kan zona yang terdekat udah jebol, Mbak. zona yang terdekat sebagai Yang- benteng yang dibentuk, Iya, yang ada peralihan order. Kalau ini secara break retrace dia sudah tervalidasi dan validasinya itu ambil kingnya sebuah mod flag ini ada target di atasnya, ya kan? Nggih. Iya. Ada target di atasnya. Di saat harga mencapai target akan membuat benteng baru, Ndra. Hati-hati, Ndra. Ya kan? Nggih, Mbah. Hati-hati. Dan di saat dia ini break retrace, ini sebuah cap-nya, dan cap itu sudah memberikan sinyal di TF kecil, makanya dia naik. Apalagi naiknya itu sudah anggap sebuah FTR, oke? Oke. Iya itu, Mbak. Sip. Dari awal ini loh sudah kelihatan. Ini coba tak turunkan TF. Tak turunkan TF. Kenapa kita fokus di situ? Karena ini tagging, ya Om. Di saat kirinya itu tagging, kita wajib membaca. Nek bahasaku kepalanya wis pas, ya kan? Nggih. Nih. Ini coba ada sesuatu, ada flag limit di sini dan dia CP. Ingat, Ndra, CP.
Nggih. Naiknya itu broken FTR dan broken FTR lagi. Ada order di sini. Order itu sinergi dengan yang namanya LS dan originnya di sini. Makanya awakmu ya ndonga. Nggih. Ndongane ngene. Semoga ini taggingnya itu target sementaranya dan Nggih. kita akan ambil sesuatu di bawah. Itu kan? Nggih, Pak. Makanya level yang penting kita kunci level ini. Nah, ini wajib dikunci. Itu wajib dikunci. Karena apa? Ya ini nunggu Rebo. Saya yakin sebelum Rabu harga hanya akan mental-mantul di ini. Price action zone-nya kan ini toh Om Udin. Ya kan? Iya. Nih. Dia mau kemanapun sebenarnya kita tangkap di sini. Nah kalau mau scalping, oli itu luar biasa. Nggih. Oh, ya, nek apa nih jelas sing khusus oli, kowe sing dolanan oli. Dan paparamu piye? Fundamentale piye? Fundamentale kula lek niku kan gadah sel rencana nggih kula TP akhir tahun. Akhir tahun, oke. Margi kan mengke kan awal tahun 2023 niku kan Cina sampun buka lockdown. Yes. Otomatis permintaan pasar kan minggah malih, Tom. Yes, sip. Berarti untuk sementara ini, lagi wis maca berita susulan ke Rusia sing berita hari tadi. Sing mau dereng. Nah, Dereng, Mbak. dibuka Twitter-e, Nggih. dibuka Bloomberg-e, Rusia ngomong apa. Nah, Nggih. karena ini memang asik kawan-kawan. Trader yang sebenarnya itu nek wis dolanan oli, Nasdaq, dolanan gold itu karena angkanya angka indeks. Jadi betul-betul kayak kita itu sesuatu banget kan gitu loh ya. Nggih. Sesuatu banget ini. Karena apa? Hanya memantau Fitzroy-nya. Apa itu sebuah negara tersebut, satu negara. Contoh, oli hanya kita pantau berita oli dan Kanada, ya kan? Nggih. Gak ngurus karo dolar, ya benar? Nggih. Gold hanya memantau indeksnya, Indeks hanya memantau dolarnya. dolar. Gimana? Nasdaq Dow Jones hanya memantau dolarnya. Sekarang kalau Anda itu CAD Audi gitu. Anda sudah memantau Audinya, Australia, memantau Kanadanya, masih memantau dolarnya. Ya kan? Nggih. Kadah nggih, Mbak. Apa gak ribet awake dhewe, ya kan? Ya lebih baik apa? Ya lebih baik EU saja. GU saja, jangan main ke pair cross. Karena apa? EU GU jelas di situ ada dolar. Dan EU itu mata uang kedua putarannya di seluruh dunia. Di bawah dolar. Jelas kan? Nggih. Nah, sekarang kalau kita ngomong euro out. Euro itu berdiri sendiri sebuah negara, Audi berdiri sendiri sebuah negara. Tapi jangan salah, di balik layar mereka ada indeks, ada dolar yang sebagai set haven. Walaupun euro Audi tidak ada dolarnya, aku wani totoan piro nek dolar ki nyus ya tetep polah, ya kan? Nggih, Pak. Ya enggak? Makanya lebih baik pegang mayornya saja dulu, kecuali kalau ada PA-nya kita main di cross, di pair cross. Oke, sebelum kita tutup, ada request apa? Ini sudah, forecast-nya sudah, untuk oli sudah, untuk ke Wesra karu-karuan, ya kan? Nggih, Pak. Oke, saya neng kene full margin, B neng kene full margin lah. Siap. Full marjan. Nah, itu lumayan loh, Om. Saya itu ada sel di sini sama Om Haji. Om Haji ada enggak iki? Om Haji ada enggak, Dra? Boten kados. Nangis getih kalau Om. Saya itu punya sel di sini loh Om dan Om Udin. Bayangkan. Ketarik balik gak sakit ya. Enggak apa-apa. Tapi kan kalau kita
adopsi metode PA kan kita sudah close parsial di saat perjalanan Mudin, ya kan? Iya. Nah, iya, ini loh Ndra, tolong ya. FTR sudah dienggap, FTR sudah dienggap. Di saat dia penurunannya membuat approach itu CP. Dan dia di sini ada CP lagi, ada flag limit, ada ini, ada flag limit kecil ini yang sudah di tagging. Itu signal, walaupun signal ini misalkan belum ada signal naik, tapi jangan salah, kenaikannya dia sudah broken sesuatu yang penting. Oke? Ya, tinggal terbangnya doang. Ya, ini itu Ndra. Kalau dia ke bawah itu sudah sampai targetnya. Lockdown-nya Cina gak ngantai tahun ngarep. No. Ini nek duwe B. Nek punya B ya, kebalik. Ini bukan apa-apa menurut saya. Jadi flip ini yang ini loh. Flip, break, retrace, break, retrace, break, retrace. Sebenarnya kan konsep CP toh. Ya tak Mudin. Ini pemadatan harga. Jadi ini ruang yang harus diselesaikan. Ruang yang harus dikelirkan di sini. Bahkan sudah ada apa? Potensi QM yang akan di-file di sini. Makanya ini jebakan. Di saat kita nanti berame-rame sel di sini, ingat ada DP di sini. Oke? Oke. Itu. Ini ada manipulasi dan di sini ada setup diamond nanti. Seperti yang dikatakan Om Mangon Sapi tadi. Nah ini. Makanya kalau saya ya prepare. Saya nunggu di sini. Ini untuk selnya dan untuk apa? Buy TP-nya. Oke? Oke. Tuh. Ini QM ekstrim. Kalau ini tak hapus, ini adalah gap jalan wujud yang sebenarnya antara SOPDP sama OMJP. Ini wajib dibersihkan harga. Entah harga itu nanti sampai DP ini atau tidak, itu urusannya harga, ya kan? Tapi saya yakin harga tetap sampai sini. Oke, nah ini, oke, sip. Ini malah sudah diambil, ya kan? Tuh. Ini luar biasa nanti karena saya semangat banget karena ini momen yang tepat. Entah itu apapun, entah gold, entah oli, entah EU, entah GU, semua ada. Momennya tepat, serentak berbarengan. Kenapa kita enggak ambil? Kalau EU positif untuk semua, Mbak. Iya, baik. Sebentar, EU ya. Mudi kan senengannya EU tuh. Iya, Mbak. Weh, enggak tak saya temeni. Pokoknya EU, GU sama Mbah Pri wae. Asik itu. Kalau plotting juga enggak lama, ya kan? Enggak menggerus modal, ya kan? Nah, kalau profit dolarnya sama, ya kan? Jantung kita ya lebih terjaga. Ini, nah ini, sip. Weekly, Mbak. Ini weekly. Ini Iya. weekly, yes. Ini coba. Ya hanya menunggu level buy terbaik di sini. Itu loh. Iya, Mbak. Seperti gold tadi. Ini bersama. Sama. Ya memang sama. Catnya juga sama. Dampaknya lebih jelas. Yes. Ini real FTR. Kalau FTR ini dibroken kan kita sudah tahu arah market mau kemana, ya kan? Yeah. Apalagi melihat ini key level, ya kan? Wes ora sah piye-piye, wes enek key level, enek FTR ini di real FTR. Saya mengondisikan FTR ini beda sama teman-teman, beda karena konsepnya ini memang CP. Kita mempunyai last FTR di situ dan kita mempunyai konfirmasi ini di sini. Ini flag limit yang sebenarnya dan ini sudah dibroken. Ini sudah dibroken loh, valid ya Om ya. Sudah dibroken berarti tidak menghalangi harga itu untuk naik kan? Nah,
Itu logikanya gimana? Ya mungkin ini targetnya. Naik dulu, biarin kita cari sesuatu di sini. Selama harga masih di atas key level, saya jamin dia akan terus naik. Itu loh. Iya, Karena sepakat, Mbak. ya ini key level monthly. Jadi key level tahunan. Jadi selama harga Kalau masih dia besok naik, kemungkinan kan ke kuningnya Mbak itu untuk nyari pijakan baik ke bawahnya. Iya. Ya kalau saya saya lebih senang main di ekstrim, ya kan? Iya. Lebih senang main di ekstrim. Kenapa? Ya karena gini, ya seperti konsep kita, Om. Di saat kita sell di sini itu SL kita kan menjadi sebuah konfirmasi, Om. Iya, Mbak. Nah, ya gitu. Nah, ini kawan-kawan ya, ini metode kita, metode saya sama Umudin. Kalau di DP, SL-nya kena itu berbeda sama di ekstrim. Kalau kita mencari sell di ekstrim, itu kena SL itu bukan kiamat, ya kan? Iya. Makanya saya sarankan, kalau saya kemarin sama teman-teman tuh gini. Kalau kita nanti ada sell di sini, ada sell di situ, saya akan kondisikan sell saya itu apa? Buy stop sini. Ya udah, saya nggak pakai SL kalau saya. Itu buy stop saya. Karena begitu dia kena SL ya harga itu sudah signal. Gitu kan? Gitu. Dan nanti misalkan ada punya buy dan sell, bingung nggak? Ya kalau bingung nanti ya ke jurnal lagi. Di saat ini running sebelah, apakah perlu kita tutup? Ya jelas, karena kita berdagang mencari untung, ya kan? Setelah harga lepas balance-nya, berarti kan kita BIP, ya kita menuai hasil di situ yang namanya profit atau laba. Oke? Oke. Ya mungkin kalau nggak sesuai plan Anda ya tetap SL di sini, sell di sini, entah PO entah konfirmasi. Kalau SL ya diem saja, ditunggu retrace-nya baru B, gitu loh ya. Iya, Mbak. Tuh. Ya udah, gitu aja. Gimana, udah cukup ya kawan-kawan ya? Ya, Mbak. Sudah cukup, sudah banyak yang saya sampaikan. Ya karena ini salah satu bentuk kita sharing. Kalau kita nggak ada wadah seperti ini, kita akan bicara sendiri, mikir sendiri, ya tahu Mudin ya. Iya, Mbak. Kalau salah ya evaluasi sendiri, kan gitu kan. Akhirnya kan apa bahasanya? Aku jadi wong kok ribet sendiri, ya kan. Lebih baik itu. Ada yang ngajari mesti nggak paham, Mbak. Mesti harus. Ya. Makanya ini ya Om Kadok ya, nanti coba kita sambil belajar. Nah kalau plek A, plek B, M1 dengan dokter swabnya silahkan. Tapi nanti Om, kalau sudah masa mapan, kita ingin fokus di dunia ini, ditambahi ilmunya yang seperti yang Mbah bilang tadi ya Om ya. Nah, insya Allah, Mbak. Insya Allah. Ini tidak perlu ijazah Om, tidak perlu ijazah, tidak perlu, hanya orang jeli dan bisa menganalisa. Sekarang di dunia internet Om sudah banyak sesuatu sumber berita yang kita tidak harus mikir, kita hanya menganalisa. Oh kalau dia berstatement seperti ini harga mau ke sini kan gitu, baru dicari PA-nya. Jadi saya tekankan di sini bukan berarti kita itu trader fundamental. Saya trader PA. Begitu ada signal fundamentalnya yang berupa sentimen, saya hanya masuk kalau ada PA-nya. Oke? Oke. Tanpa ada PA-nya itu bullshit membuat saya. Karena apa? Mereka yang tahu sentimen, tahu fundamental, mereka itu kalau nggak belajar technical analysis, ini bukan PA tok. Technical analysis itu ya MA itu sendiri, BBMA itu sendiri, support resistance, supply and demand, itu technical analysis. Mereka juga belajar, yang tahu berita saja belajar technical analysis itu untuk alat entry, ya kan? Iya, Pak. Sedangkan kita itu sudah belajar alat entry. Apa enggak hebat?
Iya toh. Nggih. Hebat dan kadangkala itu yang membingungkan. Sudah mempunyai alat entry, tapi nggak tahu sentimennya entry, nggak tahu momentumnya entry, kan itu kan. Makanya di situ SL itu hadir. Di dunia ini yang pasti hanya yang namanya stop loss, oke? Dulu saya kan fanatik PA sebelum ketemu Mbak Pri. Kemudian Mbak Pri ngajarin Pibo. Ya Pibo digunakan untuk TP. Level-levelnya. Tapi memang kebukti, Mbak. Iya. Di level penting-pentingnya itu emang ya di situ emang buat take profit. Kan lebih confident kita apa itu? Iya. Lebih confident untuk menahan TP ke target dalam arti lepas dari target PA-nya, lepas dari reaksi PA-nya, tahu? Iya kan? Iya, Mbak. Oke, bagus. Kan ini pernah yuk, kita itu sharing seperti ini itu sebenarnya sudah lama, apalagi ini coba. Coba Wanda, oke, sip. Nah ini, coba. Semua itu Koreanya mbok dihilangin sih, Om. gampang, bentar. Ya. Aduh, kok malah tak tutup? Bentar ya. Kembali tenang, tenang. Mbah.